السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah akan mengikat nikmat yang ada dan Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, jika kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Namun sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmat dan karuniaku, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Para ulama mengatakan nikmat ada dua macam. Yang pertama nikmat fisik, yang kedua nikmat batin. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya keterbatasan secara fisik, namun di sisi lain Allah memberikan kepadanya anugerah berupa kebahagiaan secara batin. Sebaliknya, banyak di antara manusia Allah berikan kepadanya kesempurnaan secara fisik, namun di sisi yang lain Allah belum berikan kepadanya kebahagiaan secara batin. Dan sebagian orang menyangka bahwa ketika dia tidak sholat, kenapa azab itu tidak kunjung datang? Dia lupa bahwa tidak sholat itu sendiri adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita agar kita semua tergolong daripada hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di antara praktek atau cara yang sangat memudahkan kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah ini dengan istilah sunnah tanawu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ibadah sholat ada banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua riwayatnya sahih. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang benar yang mana, Pak? Mengangkat tangan dulu baru takbiratul ihram, atau Allahu akbar takbiratul ihram dulu baru mengangkat tangan, atau mengangkat tangan bareng dengan lafaz takbir Allahu akbar? Kira-kira yang mana, Pak? Mengangkat tangan duluan baru Allahu akbar, atau Allahu akbar baru mengangkat tangan, atau mengangkat tangan dan Allahu akbarnya bersamaan? Kira-kira yang mana? Para ulama rahimahumullah mengatakan semuanya benar. Semua riwayat yang tadi kita sebutkan benar.
Sehingga terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dulu baru takbir. Sebaliknya kadang-kadang takbir dulu baru mengangkat tangan. Kadang-kadang takbir sama mengangkat tangannya bersamaan. Semua riwayatnya sahih. Kemudian contoh yang kedua, mengangkat tangan ketika takbir yang benar setinggi pundak atau setinggi telinga. Yang mana, Pak? Setinggi pundak atau setinggi telinga? Jawabannya dua-duanya benar. Mau setinggi pundak benar, mau setinggi telinga juga benar. Keduanya berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian contoh yang ketiga, ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perawi sahabatnya berbeda-beda. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang wajjahtu wajhi, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Dari semua redaksi itu yang benar yang mana, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya semuanya benar. Semuanya sahih. Demikian juga doa ruku, itu banyak doa ruku, Pak. Bukan hanya subhana rabbiyal azim. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nanti akan kita sebutkan macam-macam doa ruku. Kemudian belum lagi doa i'tidal. Ada yang Rabbana lakal hamdu, ada yang Rabbana walakal hamdu, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada yang ditambahi mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Redaksinya bermacam-macam. Begitu juga sujud. Ada yang subhan rabbil a'la, ada doa-doa lain. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Ada rabbighfirli warhamni wahdini, dan seterusnya. Ada yang cuma rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Semua redaksi itu sahih, berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi belum bisa kita sebutkan secara panjang lebar. Namun di sini, Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan sangat penting, yaitu apa? Bagaimana sikap yang tepat? Apa sikap kita ketika kita mengetahui ada banyak cara di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dalam beberapa gerakan sholat dan juga bacaan sholat? Caranya ada banyak. Ngangkat tangan ada yang setinggi pundak, kadang-kadang setinggi telinga. Ada banyak cara di dalam gerakan dan bacaan sholat. Kira-kira kalau banyak cara, apa sikap kita? Milih salah satu? Menyalah-nyalahkan salah satu? Menyalah-nyalahkan yang lain? Menyesatkan yang lain? Atau bagaimana sikap kita? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Kadang-kadang angkat tangan setinggi pundak, kadang-kadang angkat tangan setinggi telinga. Secara apa? Bergantian. Maka dengan cara ini dia akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beragam. Ini yang pertama. Jadi amalkan semua sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kalau kita melihat perbedaan-perbedaan sunnah-sunnah yang beragam tadi dan boleh dilakukan semuanya. Yang kedua, lestarikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai semua, Pak. Supaya apa? Supaya sunnah Nabi ini tidak hilang. Sunnah Nabi ini tidak lenyap. Ada yang mengamalkan. Bayangkan kalau doa iftitah itu yang kita hafal cuma satu, Allahumma ba'id baini. Semua orang Indonesia pakai Allahumma ba'id baini. Nanti subhanakallahumma enggak ada, wajah tuh enggak ada, Allahu Akbar kabira enggak ada. Lama-lama punah, Pak, sunnah itu. Makanya dilestarikan semua, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Supaya apa? Supaya semua sunnah itu terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting. Kenapa kita amalkan semua sunnah-sunnah yang bermacam-macam tadi? Untuk menghindari, kata para ulama,
terjadinya gerakan otomatis ketika sholat, gerakan spontanitas ketika sholat, gerakan alam bawah sadar ketika sholat. Misal Bapak Ibu sekalian, ada seseorang biasanya ngangkat tangan setinggi pundak, Allahu Akbar, maka sudah menjadi kebiasaan, spontanitas dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa nggak sesekali setinggi telinga? Supaya apa? Supaya tidak ada gerakan spontanitas. Kenapa? Karena kalau kita berpikir tidak spontan, maka kita lebih khusyuk. Yang biasanya setinggi pundak, sekarang setinggi apa? Telinga. Akhirnya apa? Mikir dia, Pak. Karena mikir maka konsentrasi. Karena konsentrasi maka dia khusyuk di dalam sholat. Ini yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting nomor 4, yaitu apa? Kalau kita mengamalkan sunnah yang bermacam-macam tadi, maka kita akan terhindar dari potensi fanatik golongan. Karena ada 2 ormas besar di negeri kita yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama NU, yang kedua apa? Muhammadiyah. Ini yang paling besar, Pak, di negeri kita. Kadang-kadang yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah NU atau sekolah Muhammadiyah hanya satu. Ini yang jadi masalah. Contoh, dalam bacaan doa iftitah misalnya. NU misalnya ini Pak, hanya mengajarkan Allahu Akbar kabira atau wajhatu wajhi, tidak ada Allahumma ba'id baini. Sedangkan Muhammadiyah mengajarkan apa? Allahumma ba'id baini. Lalu tidak difahamkan kepada santri, kepada siswa atau siswi bahwa ini ranahnya perbedaan. Ada masih banyak redaksi lain, hanya saja yang kita hafal satu ini saja cukup. Kita nggak sampaikan itu, maka apa? Jamaah kebingungan. Ustadz, perasaan ada doa iftitah selain Allahumma ba'id baini. Yaitu apa? Wajah tuh. Berarti yang benar yang mana? Ternyata semuanya apa? Benar. Maka dari itu, jamaah dirahmati Allah, ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah yang beragam tadi, yang hadisnya kuat, maka ini akan menghindarkan diri kita dari potensi fanatik golongan, supaya kita tidak apa? Fanatik. Ini sangat penting sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan tentang macam-macam sunnah yang beragam. Macam-macam sunnah yang beragam. Ini juga penting. Yaitu yang pertama, sunnah yang beragam yang hanya bisa dikerjakan salah satu saja Pak, nggak bisa digabung. Hanya bisa satu, milih satu. Contohnya apa tadi? Takbiratul ihram setinggi pundak atau setinggi telinga, milih salah satu. Nggak boleh ketika sholat kok gantian. Allahu Akbar 2 kali takbirnya. Nggak boleh, milih salah satu. Jadi yang pertama, sunnah yang beragam yang hanya bisa dikerjakan satu, tidak bisa bergantian. Contohnya apa tadi? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalau pian pilih setinggi pundak, ya sekali saja setinggi pundak. Kalau pian milih setinggi telinga, ya sekali saja setinggi apa? Telinga. Tapi kalau mau sholat yang baru, boleh diulangi. Setinggi telinga kah, setinggi pundak. Tapi intinya jamaah dirahmati Allah, yang pertama ini ya, yaitu sunnah tanawu yang beragam tetapi pilihannya hanya satu, maka dikerjakan secara bergantian. Maghrib setinggi pundak, nanti isya setinggi apa? Telinga. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, sunnah tanawu ya, yang bisa digabungkan Pak. Kalau tadi kan bergantian, maghrib ini, isya ini. Sekarang bisa digabungkan dalam waktu yang sama, dalam satu sholat. Contohnya apa? Doa sebelum salam. Kita tahu doa sebelum salam itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu ada doa, dan banyak sekali redaksi doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelum salam Pak, ada Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada Rabbi ghfirli wali wali dayya. Ada yang Rabbana dhalamna anfusana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Dan seterusnya.
Boleh kita menggabungkan semua doa sebelum salam dengan syarat. Kalau kita jadi imam, jangan sampai makmumnya keberatan nungguin kita berdoa, Pak. Kasihan makmum. Tapi kalau kita jadi makmum, jangan sampai ketinggalan siapa? Imam. Imamnya masih tahiyat ini, Pak. At-tahiyatul barakatus. Kemudian baca doa. Kita masih apa? Berdoa terus. Si imamnya mau salam. Lalu imamnya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita masih berdoa, Pak. Terlambat kita. Harusnya ketika imam salam, kita ikut apa? Salam. Ini enggak. Makmumnya terlambat salam karena sibuk berdoa. Jangan sampai seperti itu. Jadi acuannya, ya, jamaah dirahmati Allah, jangan sampai seorang makmum tertinggal dari sholatnya siapa? Imam. Atau jangan sampai seorang imam memberatkan siapa? Makmum. Tahiyat, ya, si imam memanjangkan doa, Pak. Si makmum mau apa? Mau pergi kerja. Akhirnya jamaah dirahmati Allah, si makmum nggak mau lagi bermakmum di belakang imam tersebut. Sama. Si makmum, imamnya udah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia masih doa. Lalu si imam pergi keluar dari masjid, dia masih doa, masih tahiyat. Ini juga keliru. Ini juga apa? Salah. Ya, maka silahkan digabungkan, tetapi harus memperhatikan apakah imam sudah selesai atau belum, ataukah makmum keberatan atau tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu sunnah yang beragam, yang bisa dikerjakan tapi kadang-kadang, Pak. Nah, ini juga penting. Yaitu apa contohnya? Ini jarang disampaikan, tapi kami sampaikan sebagai bentuk amanah ilmiah. Yaitu membaca surat pendek di rakaat ketiga dan 4. Atau membaca surah selain Al-Fatihah rakaat keberapa? 3 dan 4. Kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tapi kadang-kadang. Jadi kalau ada misalnya pian sholat rakaat ketiga, waladhdallin, amin. Lalu pian nambah surat pendek, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Salat pian sah atau tidak, Pak? Jawabannya sah, tidak ada masalah. Hanya saja yang baik adalah dikerjakannya kadang-kadang. Tidak setiap sholat rakaat 3 baca surat pendek. Surat selain Fatihah tidak. Tapi dilakukan kadang-kadang. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga sekali lagi macam-macam sunnah tanawu itu ada 3. Yang pertama, bisa dikerjakan salah satu secara bergantian. Ya, jadi hanya satu yang bisa dikerjakan bergantian. Seperti mengangkat tangan setinggi pundak atau setinggi apa? Salah satu, Pak, pilih. Allahu Akbar. Boleh maghrib setinggi pundak, boleh isya setinggi apa? Telinga, bergantian. Kemudian doa iftitah juga sama. Salat maghrib Allahumma ba'id baini, nanti salat isya Allahu Akbar kabira, bergantian salat iftitahnya. Ini juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua, sunnah tanawu yang bisa digabungkan. Doa sebelum salam tadi ada banyak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada rabbik firli wali wali, ada rabbana atina, itu digabung semua, enggak ada masalah. Nah, yang ketiga dikerjakan kadang-kadang, yaitu apa tadi? Membaca surah selain Al-Fatihah rakaat ketiga dan rakaat keberapa? Keempat. Boleh dilakukan tapi kadang-kadang, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan doa rukuk dan juga doa sujud? Kira-kira bisa digabungkan atau tidak? Kita kasih contoh Bapak Ibu sekalian, doa rukuk. Doa rukuk itu ada sekitar 5 redaksi yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Diulangi 3 kali, Pak. Ketika rukuk. Ketika apa? Rukuk. Kemudian ditambah lagi subhanallahil azim 3 kali. Jadi 6 kali. Ditambah lagi subhanallahi wa bihamdihi. Jadi berapa? 9 kali. Ditambah lagi subhanal malikil quddus, jadi 12 kali. Kemudian ditambah lagi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi totalnya hampir 3 kali 5, 15 kali kita membaca doa ketika apa? Rukuk.
Nah, ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Bagaimana kalau redaksi ketika ruku itu banyak, maka pendapat yang pertama dibaca salah satunya saja, Pak. Subhana rabbiyal azim. Dibaca salah satunya. Ya. Atau pendapat yang kedua, kata para ulama, ya, pendapat yang kedua boleh dibaca semuanya. Seperti yang tadi kita sebutkan, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta, subhanallahil azim 3 kali, subhanallahi wa bihamdi 3 kali, subhanal malikil qudus 3 kali, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh 3 kali. Jadi sujudnya lama. Atau rukuknya apa? Lama. Nah, ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain mengatakan milih salah satu. Ini masalah rukuk dan juga sujud. Bisa dipahami insyaallah? Bisa dimengerti? Ya, fungsinya apa, Pak? Supaya kita tidak fanatik golongan. Adapun fatwa tarjih, Bapak Ibu sekalian, maka itu sebagai pemudah saja. Memudahkan kita untuk memiliki pegangan. Tapi tujuannya bukan untuk nyalahkan amaliah orang lain. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita di dalam mengambil fatwa. Bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Karena ilmu itu masih luas. Bisa jadi yang disebutkan di tarjih itu belum lengkap. Baru disebutkan yang kuat sesuai dengan ormas Muhammadiyah. Maka dari itu, jemaah dirahmati Allah, jangan bermudah-mudahan menyalahkan amaliah orang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada bacaan sebelum sholat? Bacaan sebelum sholat. Ada sebagian imam gini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi sebelum takbir dia mengucapkan apa? Bismillah. Kira-kira boleh atau tidak sebelum takbir mengucapkan bismillah? Boleh atau tidak? Artinya bacaan sebelum sholat itu ada atau tidak? Maka jawabannya yang lebih mendekati tidak ada bacaan sebelum apa? Sholat. Ada kan, Pak? Sebagian imam sebelum sholat apa? Baca wirid dan macam-macam. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Maka ini semua tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada apa? Ketika Allahu Akbar sebelumnya tidak ada bacaan sholat. Langsung Allahu Akbar. Kemudian doa iftitah. Kemudian ta'awud. Kemudian bismillah. Dan seterusnya. Jadi tidak ada bacaan sebelum apa? Sebelum sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Bolehkah berdoa sebelum takbiratul ihram? Kalau tadi kan bacaan. Jadi sebelum takbiratul ihram kita berdoa. Supaya apa? Supaya khusyuk ketika sholat. Kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya tidak ada doa khusus yang disunnahkan setelah qomat sebelum takbiratul ihram. Tidak ada. Jadi nggak usah terlalu panjang, Pak, langsung aja Allahu Akbar. Nggak ada ritual-ritual membaca sesuatu. Itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang bisa ulun sampaikan terkait dengan apa tadi, mengamalkan beberapa sunnah yang beragam. Sunnah apa? Yang beragam. Ya, dengan kita belajar fikih sholat, insya Allah kita semakin mengetahui betapa luasnya fikih apa? Fikih sholat. Insya Allah. Jadi jangan lupa takbiratul ihram tadi boleh ya mengangkat tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru mengangkat tangan, atau takbir dan mengangkat tangan bareng. Itu boleh. Kemudian tadi juga kita sebutkan doa iftitah itu bermacam-macam. Boleh pian pakai yang mana saja. Yang penting jangan digabungkan sekali sholat. Nanti terlalu lama iftitahnya. Kemudian tadi juga kita bahas tentang mengangkat tangan. Apakah setinggi pundak atau setinggi apa? Telinga. Maka dua-duanya boleh dikerjakan. Tetapi bergantian, Pak. Gak mungkin kita gantian, gak mungkin kita gabung dalam satu kali sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak mungkin. Berarti takbiratul ihramnya terulang berapa kali? 2 kali. Maka milih salah satu. Lalu tadi kita sebutkan juga bahwa sunnah yang beragam itu ternyata ada yang bisa langsung diamalkan semuanya. Seperti apa tadi? Doa sebelum salam. Amalkan semua, Pak. Itu semuanya sunnah.
Ada sunnah yang beragam yang hanya milih. Tadi seperti mengangkat tangan itu milih salah satu. Ada yang dikerjakan kadang-kadang. Yaitu apa? Membaca surah selain Al-Fatihah di rakaat yang keberapa? Yang ketiga dan juga rakaat yang keempat. Maka itu boleh dilakukan tapi kadang-kadang. Sehingga kalau ada orang melakukan itu sholatnya tidak batal alias sholatnya apa? Sah. Kemudian tadi juga kita sebutkan tentang takbiratul tentang berdoa sebelum sholat. Apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan ada, sebagian tidak. Tapi insya Allah yang mendekati kebenaran tidak ada bacaan apapun sebelum apa? Sholat. Langsung Pak, Allahu Akbar. Ini yang mendekati kebenarannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Oke, silahkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi imam. Oke. Yang bangun? Ya. Ya. Dia pakai cara apa Pak sementara ini? Karena kunut. Ya. Ya. Ini bagus pertanyaannya. Agak sensitif tapi bagus. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Inilah kondisi kita sekarang. Ada pergeseran tentang ilmu fikih. Dulu para ulama itu tidak kenal siapa Muhammadiyah, siapa NU. Yang ada adalah ini ada dalilnya atau tidak, kan begitu. Tapi ada pergeseran, semakin sempit kita di dalam memahami apa? Fikih. Maka Bapak Ibu sekalian, yang menjadi acuan itu bukan ini warna Muhammadiyah, ini warna apa? NU. Tapi yang jadi acuan adalah yang kita lakukan ini ada dalilnya atau tidak. Maka kalau ditanya bagaimana cara kita bersikap, gini caranya Bapak Ibu sekalian. Masalah berzikir itu sebenarnya yang dipermasalahkan itu adalah bareng sama imam atau tidak. Itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Bareng dengan imam, berjamaah dengan imam, zikirnya itu Pak, atau masing-masing.
Tapi kalau masalah keras atau tidak keras, itu memang ranahnya ranah fikih yang khilafiyahnya kuat. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW sebenarnya Pak, ketika mereka setelah sholat, suara Masjid Nabawi itu bergemuruh. Tapi masing-masing, sebagian ulama mengatakan masing-masing berzikir dengan zikirnya masing-masing. Jadi suara Masjid Nabawi apa? Bergemuruh. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW dan hadisnya sahih. Artinya apa? Terdengar, mereka berzikir itu terdengar. Tapi masing-masing, ini kata para ulama. Nah, kesalahan kita, justru kita, sebagian dari kita, itu nggak zikir sama sekali Pak, diem. Ini juga masalah. Assalamualaikum, assalamualaikum, diem aja. Nggak ada suaranya sama sekali. Nanti pian bisa cek bahwa memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada sebagian mengatakan zikir yang keras itu ada di zaman Nabi, tapi masing-masing. Misalnya setiap orang mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan terdengar Pak. Tapi kalau diam aja, itu sama sekali nggak terdengar. Nah, ketika terdengar, akhirnya ramai masjid itu. Nah, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka saran ulun, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi itu ya kita mungkin bisa mimpin subhanallahnya aja kita keraskan. Subhanallah. Nanti ikut semua kan? Artinya apa? Alhamdulillah. Supaya apa? Kenapa nggak kita keraskan semua? Supaya tidak mengganggu orang yang masbuk. Jadi misalnya Allahumma salam wassalam tabaraka ya dzal jalali la ilaha illallah syarika. Nah, itu kan enggak ganggu, Pak. Tapi kalau la ilaha illallah la syarika lahu, nah itu mungkin itu yang perlu apa? Dikritisi. Tapi kalau cuma la ilaha illallah la syarika. Nah, itu kan sebenarnya niatnya enggak terlalu keras. Ya, tetapi apa? Pelan hanya saja jamaah itu mendengar suara kita, tapi lirih. Bisa dipahami ya, Pak? Insyaallah itu jalan yang paling apa? Tengah. Karena sama-sama zikir. Tapi kalau yang kunut subuh tadi Pak, ini beda lagi. Karena ini berkaitan dengan apa? Yang satu dalilnya lemah, yang satu menurut ini dalilnya enggak lemah. Menurut Muhammadiyah, kunut subuh itu dalilnya apa? Lemah, maka tidak dipakai. Maka benar yang dilakukan beliau tadi. Kalau sholat subuh silahkan yang apa? Yang lain. Kita jadi makmum saja. Insya Allah itu yang paling bijak. Tapi kalau maghrib, isya, kan permasalahannya dizikir saja. Maka nggak ada masalah Pak. Tapi tadi suaranya jangan terlalu apa? Keras. Liris saja. Misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, salam. Nah itu kan sudah apa? Sudah mewakili insya Allah. Daripada nggak ada suaranya. Orang bingung Pak. Nanti pada lari semua. Kan begitu maksudnya. Jadi liris saja. Tapi yang bisa didengar suaranya hanya saja tidak keras. Tidak apa? Tidak keras. Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bisa difahami nggih Pak? Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Anson. Bacaan? Ya. Khusyuan. Ya, ini pertanyaan juga bagus. Jadi beliau bertanya, kita misalnya sudah terbiasa baca pakai Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ketika sholat kita ganti ya Pak. Jadi misalnya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Apakah pergantian itu tidak mengganggu konsentrasi? Jawabannya justru malah nambah konsentrasi. Justru malah tambah apa? Konsentrasi. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa itu namanya gerakan spontanitas. Orang yang spontan di dalam bergerak itu dia tanpa berpikir. Orang yang tidak berpikir berarti tidak konsentrasi. Jadi pahami ya? Kadang-kadang kita kan nggak mikir itu Pak. Subhanallah, subhanallah. Kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita udah mengucapkan, tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya tidak konsentrasi. Tapi kalau kita rubah,
yang biasanya subhana rabbiyal a'la, lalu dirubah subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, maka di situ kita butuh berpikir, konsentrasi. Justru itu semakin khusyuk. Dengan syarat udah hafal Pak ya. Kalau belum hafal ya ini jadi masalah. Jadi kita hafal dua nih. Yang satu sudah biasa kita baca, yang satu kadang-kadang. Nah yang kadang-kadang ini kita baca, ini lebih khusyuk biasanya. Tapi syaratnya sudah hafal. Kenapa? Karena dia berpikir, ganti Berarti mengganti itu kan berpikir. Orang yang khusyuk itu artinya apa? Konsentrasi ketika apa? Sholat. Orang yang berpikir berarti lebih dekat dengan konsentrasi. Bisa dipahami Pak Ansar? Kecuali dia belum hafal benar. Itu malah mengganggu apa? Kekhusyuan. Malah dia bingung. Subhanakallah. Subhanakallah. Apa ya terusannya? Nah ini bisa mengganggu apa? Kekhusyuan. Tapi kok sudah hafal? Dua-duanya sudah hafal. Hanya saja yang satu lebih sering dipakai, satu jarang dipakai. Nah yang jarang ini pian pakai. Maka insya Allah lebih konsentrasi. Syaratnya sudah hafal. Saya dipahami Pak Ansar? Ada lagi silakan. Ibu-ibu mungkin? Oke silakan. Ya. Iftitah. Ya. Ya, bagus. Ya, bagus pertanyaan beliau. Jadi gini, Pak. Ibu. Jadi ada seseorang mengatakan bahwa orang yang sholat nggak baca doa iftitah itu seperti orang mau makan tapi nggak apa tadi? Nggak cuci tangan. Maka perumpamaan ini kalau kami nilai terlalu berlebihan. Kenapa? Karena iftitah itu hukumnya sunnah. Nggak ada masalah nggak baca iftitah. Nggak batal dan nggak dosa. Nggak ada masalah. Tapi tadi penting pertanyaan beliau. Ketika imam sudah walad dolin amin, kita baru masuk sama siapa? Imam. Kira-kira kita baca iftitah dulu apa langsung Fatihah? Kira-kira yang mana Pak? Bisa difahami pertanyaannya? Walad dolin amin, kita baru masuk apa? Salat Allahu Akbar. Kita langsung baca Fatihah atau baca iftitah? Baru Fatihah. Yang mana? Jawabannya yang terbaik dalam kondisi itu langsung Fatihah. Kenapa ditakutkan? Kita fokus iftitah, imamnya malah ruku. Kita belum sempat membaca apa? Al-Fatihah. Maka dalam kondisi seperti itu, pian langsung mulai dari apa? Al-Fatihah. Kecuali pian yakin kayaknya masih lama. Tadi pahami? Kecuali pian yakin kayaknya masih apa? Lama. Monggo silahkan. Dan itu masing-masing punya prediksi. Bisa memprediksi, oh kayaknya imamnya masih apa? Lama. Misalnya sholat subuh hari Jumat. Itu kan bisa lama itu. Yang dibaca apa? 3 lembar atau 3 halaman. Maka yang telat walad dolin amin baru masuk. Ya sudah, nggak apa-apa. Pian baca iftitah baru baca alfa. Ya, kenapa? Karena pian memprediksi kayaknya sebelum ruku meskipun baca iftitah kayaknya nggak ketinggalan, tetap bisa baca alfa. Ya, maka sesuai dengan prediksi kita. Bisa dipahami ya? Kalau sempit, kira-kira imamnya mau ruku atau cepat rukuknya, kita nggak tahu, kayaknya cepat, maka segera baca alfa. Ya, tapi kalau kita memprediksi imamnya bakal lama, maka silakan baca doa iftitah kemudian al-fatihah. Itu jawaban dari kami. Bisa dipahami Ibu? Ya. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Ada lagi silakan. Mau rukuk si imam, betul. Beliau juga bagus pertanyaan. Jadi imamnya mau rukuk, mau Allah Akbar atau selesai sholat pendek nih. Misalnya minal jinnati, ya, kita baru masuk Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Membaca Fatihah atau langsung rukuk? Jawabannya ngikuti imam. Ketika imam rukuk langsung kita apa? Rukuk.
Kalau kita baca Fatihah dulu, nanti imam sami Allahu liman hamidah. Kita Malik Yaumiddin, tiba-tiba imamnya apa? Sami Allah. Kita nggak dapat 1 rakaat. Maka dalam kondisi itu segera ruku meskipun tidak baca Fatihah. Karena ada dalil khusus. Ada seorang sahabat yang masuk masjid, Pak. Imamnya udah ruku, maka dia langsung ruku. Nggak baca Al-Fatihah. Itu dikecualikan. Wallahu taala. Bisa dipahami insyaallah. Maka jawabannya takbiratul ihram dulu. Ya, jadi yang menjadi acuan itu takbiratul ihramnya. Kenapa? Orang tuh kalau belum takbiratul ihram ya belum sholat. Maka sebelum ruku ya takbir dulu. Allahu Akbar sedekap, lalu takbir lagi. Allahu Akbar, itu cara yang paling sempurna. Takbir yang pertama takbiratul ihram sedekap, berdiri kan, kemudian Allahu Akbar untuk ruku. Namanya takbir intikal. Ini cara yang paling sempurna. Kalau mepet waktunya, takbiratul ihram saja, yang intikal enggak usah. Ini cara yang kedua. Contoh, Allahu Akbar langsung ruku. Enggak usah takbir intikal lagi. Itu juga diperbolehkan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau yang kedua, Allahu Akbar langsung ruku. Jadi pahami? Intinya ketika Allahu Akbar posisinya berdiri. Yang nggak boleh begini, Pak. Misalnya, dia masuk. Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Mengucapkan Allahu Akbarnya dalam posisi itu ini nggak boleh. Karena takbiratul ihram diucapkan dalam posisi contoh, masuk imam udah rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini boleh. Yang sempurna. Ada yang kedua, Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar ini salah, ini tidak boleh. Kenapa? Takbiratul ihram harus apa? Berdiri. Jadi kami ya, takbiratul ihram harus apa? Harus berdiri. Wallahu taala. Ada lagi Pak masalah salat penting? Monggo, kalau ada lagi. Oke, silakan. Oke. Surga dan neraka sudah ada isinya atau belum? Kalau dari kalangan manusia mungkin belum, Pak. Dari kalangan apa? Manusia. Tapi kalau dari makhluk lain kayak mungkin ada batu di situ, ada sendal, ada rumah, ya itu mungkin bisa jadi ada. Ada pohon, sungai. Kan makhluk itu banyak. Tapi kalau dari jenis manusia, itu kan nanti. Nanti ketika sudah tegak hari apa? Hari kiamat, sudah dihisab, sudah dimizan, ditimbang, nyebrang sirot, ada yang masuk langsung, ya, ada yang sebelum nyebrang sudah apa? Kecemplung dulu ke neraka, nah macam-macam. Tapi kalau sekarang dari jenis manusia, ya yang kami tahu ya itu belum ada yang di neraka. Jadi pahami ya. Tapi kalau makhluk lain seperti batu mungkin, api, nah itu kan juga makhluk. Itu mungkin sudah apa? Sudah ada. Wallahu taala. Makanya ada kan hadis, ada terdengar suara batu, Pak. Sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, suara apa itu?" Kata Rasulullah, itu batu dari berapa puluh tahun yang lalu dilempar dari atas neraka baru sampai apa? Baru sampai keraknya neraka. Nah, itu batu. Tapi kalau manusia ya memang belum ada karena apa? Belum ditegakkan hari kiamat. Kan mungkin baru di alam barzah, Pak. Sebagian manusia ini baru di alam apa? Barzah. Kan urutannya apa? Alam roh, terus janin, berarti alam apa? Rahim, kemudian dunia, kemudian setelah itu apa? Barzah, setelah itu apa? Baru akhirat. Baru apa? Akhirat. Tapi mungkin sebagian orang-orang yang di alam barzah itu Pak ditampakkan neraka saja. Dia belum masuk neraka Pak, tapi udah kesiksa. Ditampakkan neraka, dibuka. Nah ini ente mau masuk neraka. Tapi orang ini kan belum masuk neraka udah kesiksa. Seakan-akan Allah mengatakan kamu ini bakal masuk neraka, dibuka. Tapi ada juga
para calon penghuni surga, ya belum masuk surga, baru di kuburan itu udah diperlihatkan. Ini loh surga. Sampai mereka mencium aroma wangi apa? Aroma wangi surga. Itu disebutkan di dalam hadis. Itu yang kami tahu Bang ya. Wallahu ta'ala. Saya difahami ya Pak? Ya, silahkan. Ya, ya, ya. Yang sebelumnya tawaruk jadi iftiros. Maka jawabannya boleh Pak. Pertama, iftiros tawaruk itu sebenarnya pilihan, warna. Dua-duanya sah. Menurut Abu Hanifah, mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, dua-duanya iftiros Pak. Itu Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, dua-duanya tawaruk. Tasyahud awal tawaruk, tasyahud akhir juga apa? Menurut Imam Syafi'i, tasyahud awal iftiros, tasyahud akhir apa? Tawaruk. Itu yang diambil tarjih. Mau sholatnya 2 rakaat, pokoknya akhir ya tawaruk. Sholat subuh ya tawaruk. Tapi Imam Ahmad, ini yang dipakai teman-teman salafi, yaitu apa? Tasyahud awal iftiros, tasyahud akhir tawaruk, kecuali kalau 2 rakaat, maka pakai iftiros. Jadi ini sebenarnya masalah ringan. Dua-duanya sah. Gak ada masalah. 4 pendapat itu kuat. Gak ada masalah. Jadi apalagi dalam kondisi terdesak. Sebelah kita apa? Awaknya ganal. Gitu, Pak. Jadi kita mau tawaruk malah gak bisa. Kaki kita kecepit. Kaki kita apa? Ketindihan sama sebelah kita. Maka dalam posisi itu ya kita iftiros. Yang gak boleh itu berdiri malahan. Nah ini gak boleh ya. Kalau posisi terus gak ada masalah. Karena sama-sama duduk. Jadi pahami ya? Sah sholatnya, gak ada masalah. Sah sholatnya, tidak ada. Memang benar kata beliau ini. Ada sebagian itu memaksakan tawaruk Pak. Karena apa? Melihat di tarjih, Muhammadiyah kan pakai apa? Tawaruk. Pokoknya tawaruk. Dia nggak memahami sebenarnya dasar tarjih itu apa. Dalam kondisi apa tawaruk itu? Harus kita pahami. Dalam kondisi terdesak, masa pakai tawaruk Pak? Akhirnya apa? Malah mengganggu yang sebelah. Malah bisa nggak baik sholat kita. Maka dari itu harus lihat kondisi. Tapi kalau kondisinya longgar, maka pakai warna. Warna Muhammadiyah tadi itu tawaruk. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa dimengerti? Ada lagi? Terakhir? Cukup? Tidak ada? Monggo Ibu. Rukuk. Kalau dapat rukuk, imam belum sami Allah, dapat 1 rakaat. Ya, dapat 1 rakaat. Jadi imam masih rukuk ini, belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka dia langsung ikut, insya Allah dapat 1 rakaat. Bisa dipahami? Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk selalu niat amal dan juga didakwahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.